Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi oke, untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan sedikit sharing mengenai secret object di Kubernetes gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar dengan environment Kubernetes, mungkin akan lebih mudah untuk memahaminya lagi gitu. Jadi di sini tajuknya adalah Make Kubernetes Secret Object More Secret Using Shell Secret. Jadi secret object ini sebenarnya sudah secret, tapi sebenarnya tidak se-secret atau serahasia seperti seharusnya gitu ya. Nah, oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu diri saya pribadi. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Islami. Saya merupakan IT consultant dari PT Inovasi Informatika Indonesia, yang dimana adalah sebuah professional service IT company. Dan kita sering menggunakan produk-produk open source. Nah, bagi teman-teman yang ingin connect dengan saya, bisa melihat di screen ya, untuk Telegram, LinkedIn, dan juga emailnya. Oke, untuk agenda hari ini, karena agendanya cukup singkat, jadi ada 4 agenda saja yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai secret object. Jadi kita akan kenalan dulu nih sama secret object itu apa sih sebenarnya gitu kan. Lalu ada concern untuk manage secret object atau secret manifest-nya gitu. Nah, concern-nya ini itu akan dijawab oleh solusi satu ini gitu, yaitu menggunakan Shell Secret gitu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dan nanti di akhir ada quick demo. Oke, kita bahas dulu tentang secret object. Jadi apa sih itu secret object? Nah, jadi secret object ini adalah sebuah objek atau resource di Kubernetes. Mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Kubernetes, sudah sering mendengar istilah POD, service, deployment, dan lain-lain gitu. Nah, secret ini adalah salah satu dari di antara mereka gitu. Nah, secret ini berfungsi untuk menyimpan atau merahasiakan data yang sifatnya confidential sebenarnya, dan itu harus disimpan secara rahasia seperti itu. Contoh datanya adalah seperti password, certificate, token, atau juga key. Nah, untuk bagaimana cara kerja si secret ini, gitu, kita bisa lihat dari dari gambar ini. Jadi kita akan menyoroti dua entitas ini saja, yaitu POD dan secret, yang dimana POD ini adalah sebuah resource yang ya merupakan representasi dari aplikasi yang kita deploy ke Kubernetes. Lalu ini ada satu buah entitas lagi bernama secret. Nah, secret ini yang akan menyimpan data yang dibutuhkan oleh si aplikasi, misalnya untuk bisa terkoneksi ke aplikasi lain atau bahkan ke database misalnya. Nih, katakanlah POD ini atau aplikasi ini perlu connect ke database. Nah, jadi kita bisa hard-coded username, password, dan lain-lainnya di POD, atau kita bisa memisahkannya di secret ini gitu. Nah, untuk best practice-nya itu dilakukan di secret seperti itu. Karena kenapa? Karena setiap kali ada perubahan, misalnya ada perubahan kredensial segala macam, kita tidak perlu otak-atik aplikasinya lagi, tapi kita hanya perlu mengubah secret-nya aja gitu. Jadi secara terpusat. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari secret. Lalu kita dihadapkan dengan sebuah masalah gitu. Nah, masalahnya apa? Nanti di slide selanjutnya akan saya bahas. Jadi secret object ini dia merupakan ya bawaannya dari Kubernetes, itu dia nggak secret gitu. Dia sebutnya secret, tapi nggak se-secret namanya gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas kenapa. Nah, concern dari memanage secret ini gitu. Nah, jadi seiring berkembangnya tren teknologi gitu ya, DevOps dan lain-lain, sampai GitOps juga sudah banyak yang mengimplementasi gitu ya. Yang dimana kalau misalnya di konsep GitOps ini kita mengumpulkan atau menyimpan semua manifest dari Kubernetes kita yang isinya tuh ya aplikasi kita segala macam, itu di
SCM atau kita biasa pakai GitHub gitu, GitHub atau Git repo secara terpusat gitu. Dan entah itu public, entah itu private, ya siapa saja bisa akses gitu ya, orang-orang tertentu gitu ya. Nah, itu semua bisa disimpan di situ, ada mulai dari config map, terus juga dari manifest-nya deployment, POD, dan replika set. Mungkin ya masih banyak lagi yang bisa kita simpan secara terpusat di Git repo gitu. Nah, kecuali secret manifest ini gitu. Nah, sebenarnya bisa aja secret manifest ini kita simpan di Git repo kita, tapi ini bukan best practice. Kenapa? Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan isi dari secret manifest-nya. Jadi secret manifest ini, secret object ini dia mengandung encoded data. Dia hanya mengandung encoded data, bukan encrypted data. Yang dimana ya data yang di-encode kita bisa decrypt dengan mudah seperti ini gitu. Mungkin ya secara kasat mata kita tidak mengenali plain text atau data aslinya seperti apa gitu. Misalnya di sini ada data password dan value-nya ini gitu. User juga datanya terus value-nya ini. Nah, lalu kita tidak tahu plain text-nya apa. Nah, dengan mudah kita bisa melakukan decoding gitu ya, melakukan decoding ke encoded data ini gitu. Jadi dia by default dia menggunakan base 64 encoded string gitu ya. Nah, itu kenapa saya bilang tadi by default secret object di Kubernetes itu tidak aman gitu. Nah, lalu bagaimana untuk cara mengamankannya gitu. Nah, sebelum ke situ kita perlu perlu tahu syarat-syaratnya apa aja nih sebelum kita mengamankan si secret object ini gitu. Nah, di sini saya sudah merangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, secure the secret object. Yang pasti ya dia harus bisa melakukan pengamanan pada secret object tersebut gitu. Tidak lagi mengencode data seperti itu gitu. Yang dimana kita bisa decode dengan mudahnya. Terus yang kedua, kita yaitu memungkinkan kita untuk menyimpan si manifest tersebut di Git repo kita, baik itu secara private maupun secara public. Dan jadi bebas gitu. Jadi siapa saja bisa akses gitu. Tapi tidak bisa melihat plain text-nya seperti apa. Lalu yang ketiga, secret object ini harus tetap bisa dipakai oleh resource lain seperti itu. Lalu yang keempat yang terpenting, jadi secret object ini harus bisa bekerja sebagaimana mestinya gitu. Jadi percuma kalau misalnya kita sudah mengamankan si secret tersebut, tapi ya tidak bisa dipakai seperti itu. Nah, untuk solusinya kita bisa menggunakan ini. Nah, kita bisa menggunakan shell secret. Nah, shell secret itu apa sebenarnya? Jadi shell secret itu adalah sebuah tools yang bisa kita pakai, yang dimana itu ada client side dan juga ada controller side-nya. Nanti kita akan bahas itu di slide selanjutnya. Jadi shell secret ini dikembangkan oleh Bitdummy Labs, yang dimana dia akan mengenkripsi data dari secret object tersebut. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, isi dari secret manifest itu kayak gimana gitu kan. Dan itu masih tidak secure, karena kita bisa masih mendapatkan plain text-nya dengan mudah gitu. Nah, berikut adalah gambaran umum bagaimana si shell secret ini bekerja gitu. Nih, dari sini kita asumsikan kita sudah mempunyai secret manifest gitu ya. Nah, secret manifest ini kita akan publish ke GitHub misalkan. Lalu untuk publish itu ya kita tentunya tidak akan mengambil resiko untuk mempublish secret itu ke GitHub kita, ke GitHub repo kita gitu kan, dengan langsung gitu. Nah, kita perlu mengencrypt. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan shell secret dengan bantuan kubectl. Nah, kubectl ini adalah command line tool-nya dari shell secret, yang dimana itu akan mengencrypt data dari secret data tersebut. Lalu ketika sudah muncul shell secret ini, dia ya bebas, kita bisa publish itu di Git repo kita. Lalu nanti kita bisa deploy juga di cluster gitu. Nah, nanti di cluster itu controllernya shell secret itu dia akan mengevaluasi apakah shell secret ini menggunakan public key yang match dengan private key yang ada di controller seperti itu. Kalau misalnya match,
dia akan otomatis mengenerate secret data yang aslinya. Nah, jadi di shell secret ini ada dua komponen, yaitu komponen yang running di sisi cluster, yaitu shell secret controller-nya sendiri, dan nanti ketika kita melakukan instalasi, dia akan membuat satu buah CRD atau custom resource domain bernama shell secret, seperti itu. Nah, untuk di client side-nya, kita bisa menggunakan command line tool bernama kubectl, yang dimana kita akan mengenerate secret object yang biasa tadi menjadi sebuah resource baru bernama shell secret. Nah, ini gambaran detailnya bagaimana shell secret-nya bekerja gitu. Di sini sudah ada penomoran ya. Kita deploy atau install si shell secret-nya gitu kan. Lalu shell secret ini ketika di-deploy ke Kubernetes, dia secara default akan berada di namespace kubesystem. Nah, selanjutnya dia akan mencari dulu apakah sudah ada secret yang ada di cluster tersebut, sudah ada private key atau public key yang ada di cluster tersebut. Kalau misalnya belum ada, dia akan mengenerate otomatis itu, mengenerate private key dan public key yang baru. Nah, selanjutnya kita asumsikan sudah selesai untuk instalasinya gitu ya. Nah, kita tinggal pakai saja gitu. Kita sudah menyiapkan satu buah secret manifest. Selanjutnya kita akan melakukan seal atau penyegelan. Ya, seal itu penyegelan ya. Untuk melakukan penyegelan ke secret manifest ini gitu. Di sini akan terbuat seal secret gitu ya. Nah, di sini penamaannya bebas sebenarnya. Di sini contohnya adalah secret.yaml. Nah, nanti yang di-deploy ke cluster adalah shell secret ini gitu, bukan dari secret ini. Nah, nanti ini yang di-deploy ke cluster, ketika shell secret ini di-deploy ke cluster, dia akan dievaluasi oleh si shell secret controller. Apakah shell secret tersebut di-encrypt menggunakan public key yang match dengan private key yang ada di controller atau tidak gitu. Jadi nanti ada kalau misalnya berhasil, nanti ada dua entitas yang tercipta, yaitu ya entitas shell secret itu sendiri dan juga secret seperti itu. Nah, selebihnya kita bisa menyimpan atau store si shell secret ini di GitHub gitu, tanpa khawatir orang-orang bisa melihat plain text-nya seperti apa. Nah, ini ada dua cara untuk menggunakan shell secret. Yang pertama, kondisinya jika kita bisa mendapatkan akses ke cluster gitu ya. Jadi ya tinggal kita buat secret manifest-nya, lalu kita convert secret itu menjadi shell secret. Selanjutnya kita langsung bisa deploy ke Kubernetes. Lalu untuk selanjutnya, kondisinya gimana nih kalau misalnya kita nggak punya akses ke cluster, tapi kita pengen generate si shell secret-nya. Nah, ini bisa saja, tapi ada persyaratan. Kita perlu public key-nya itu. Nah, jadi kalau misalnya belum ada public key-nya, ya tentunya harus di fetch atau diambil gitu dari cluster. Nah, ini kalau misalnya sudah ada public key-nya, tinggal kita convert aja gitu. Tinggal kita convert secret-nya menjadi shell secret, lalu kita bisa deploy gitu. Nah, nanti jadi di komen itu ada satu parameter khusus yang mengharuskan kita secara eksplisit menyebutkan di mana letak dari public key tersebut, seperti itu. Nah, lalu shell secret ini dia ada 3 scopes. Nah, scopes itu apa? Jadi scopes ini adalah boundaries atau batasan-batasan yang bisa diimplementasikan di shell secret tersebut. Jadi ada 3, yaitu strict, namespace wide, dan juga cluster wide. Nah, secara default, kalau misalnya kita tidak menyebutkan secara eksplisit kita menggunakan scopes apa gitu, itu otomatis berarti kita menggunakan strict. Nah, di mana strict ini kita tidak bisa melakukan modifikasi apapun. Kita tidak bisa merubah nama shell secret-nya, kita tidak bisa merubah kita tidak bisa merubah di mana shell secret tersebut di-deploy di namespace tertentu, jadi nggak bisa pindah namespace, seperti itu. Kalau selanjutnya ada namespace wide. Nah, kalau namespace wide itu kita masih bisa rename atau merubah nama shell secret-nya, namun persyaratannya hanya di satu namespace saja gitu. Nah, untuk cluster wide kita bisa dengan bebas merubah nama shell secret-nya, dan juga kita dengan bebas bisa memindahkan shell secret tersebut ke namespace lain, seperti itu. Nah, nanti ada sedikit demo mengenai ini. Nah, selanjutnya untuk demo, jadi saya akan menunjukkan untuk demonya.
di sini saya sudah menyiapkan sebuah video demo. Nah, oke, mungkin saya kembalikan lagi ke sini sebentar ya. Jadi ini yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama melakukan instalasi itu ya. Lakukan instalasi shell secret-nya. Nah, jadi yang akan saya lakukan di demo itu ini yang paling atas, yaitu menggunakan kubectl apply. Atau misalnya teman-teman mau coba pakai Helm juga bisa, seperti itu. Jadi ini opsional aja. Nah, itu kalau tadi dari controller side ya. Tapi sekarang dari client side, kita perlu menggunakan satu command line, yaitu bernama kubectl. Nah, kita bisa install aja dengan command seperti ini. Nah, di sini nanti di demo itu akan ada dua secret. Yang pertama, secret ini nanti akan saya fungsikan kalau misalnya kita punya akses secara langsung ke cluster. Nah, untuk yang secret ini itu akan diasumsikan kalau misalnya saya tidak punya akses secara langsung ke cluster gitu. Yang dimana berarti saya harus mengambil public key-nya gitu. Nah, selanjutnya ini langkah-langkahnya yang nanti akan ada di demo gitu. Jadi ini adalah kalau misalnya kita punya akses langsung ke cluster. Di sini kubectl formatnya YAML gitu ya. Terus kita secara eksplisit menyebutkan controller namespace-nya. Nah, controller namespace itu apa? Jadi di mana letak si shell secret controller itu berada gitu. Nah, itu ada di kubesystem namespace namanya. Lalu nama controllernya apa? Namanya shell secret controller. Nah, di sini ada operator ke kiri ini fungsinya sebagai input gitu. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah secret yang tadi dibuat gitu. Nah, secret manifest yang biasa itu dijadikan sebagai input untuk kemudian nanti di-encrypt oleh si kubectl ini. Nah, hasil dari enkripsi itu akan menghasilkan sebuah resource baru bernama shell secret yang nanti kita akan tampung di sebuah file bernama, misalnya di sini adalah shell_dummy_output_yaml. Nah, selanjutnya kita tinggal apply aja gitu ya. Tinggal apply, nanti kita lihat buktinya get secret dan juga get shell secret. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ini juga. Tapi di sini kondisinya kalau misalnya kita tidak punya akses ke cluster gitu ya. Nah, jadi di sini saya perlu fetch sertifikatnya dulu gitu ya. Nah, perlu fetch sertifikatnya dulu. Nah, ini perintahnya seperti ini. Jadi ini parameternya fetch certificate. Sertifikatnya kita alihkan atau kita direct menjadi sebuah file baru. Misalnya di sini shell secret pubkey.pem gitu ya. Dan selanjutnya ya udah tinggal kita lakukan enkripsi si db.out YAML ini yang merupakan secret manifest seperti itu. Dan jangan lupa di sini ada satu parameter tambahan yaitu --cert yang dimana kita perlu menyebutkan secara eksplisit di mana letak public key-nya seperti itu. Dan nanti akan didirect menjadi sebuah file baru bernama shell_db_output_yaml. Selanjutnya ya tinggal kita apply ke cluster kita. Nah, nanti juga di demo itu akan dicoba juga perbedaannya mengenai gimana sih kalau misalnya strict itu gimana, terus juga kalau cluster array itu gimana gitu ya. Nah, itu di demo akan saya coba gitu di videonya. Nah, oke. Mungkin saya langsung alihkan ke videonya. Nah, di sini saya sudah ada satu cluster Kubernetes, ya saya memakai Minikube gitu. Karena ya biar bisa running dengan ringan di laptop saya. Jadi di sini langkah pertama yaitu untuk instalasi shell secret-nya ya. Nah, jadi pada saat instalasi dia akan menginstal banyak resource seperti RBAC-nya, terus juga deployment service-nya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat apakah sudah running atau belum si POD-nya. Nah, di sini sudah ada gitu ya. Sudah ada POD-nya, Shell Secrets Controller, yang dia sudah running gitu. Nah, ini sudah di-highlight.
Nah, itu adalah controllernya dari shell secret. Nah, kita bisa lihat dari logs-nya. Nah, logs-nya ini dari shell secret controllernya. Jadi ketika kita deploy si shell secret ini, dia akan mencari existing private key. Kalau misalnya tidak ada private key, nah dia akan mengenerate private key dan public key yang terbaru seperti itu. Nah, ini adalah secret yang yang berisi public key dan private key dari shell secretnya. Nah, ini otomatis. Nah, isi dari shell secretnya. Yang atas ini adalah public key-nya, yang dimana bebas siapa saja boleh mendapatkannya gitu. Nah, ini adalah yang bawahnya tls.key ini. Nah, tls.key ini itu adalah private key yang harus ya keep it secret gitu. Ya harus benar-benar dijaga gitu. Jangan sampai orang lain tahu gitu. Nah, selanjutnya saya sudah menginstall Keep Shield-nya selaku client side-nya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah secret manifest. Nah, jadi saya akan mengkategorikan secret manifest-nya yang dengan akses ke cluster dan juga tanpa akses ke cluster gitu. Nah, yang pertama itu dengan akses ke cluster. Nah, ini seperti biasa ya, kita buat dulu secretnya seperti apa. Nah, ini untuk pembuktian aja gitu ya, bahwa ini adalah base 64, kita bisa decode dan kita bisa dapatkan plain text-nya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat secretnya tersebut, yaitu bernama dummy.out.yaml, kita akan membuat shell secretnya gitu dengan komen seperti ini yang tadi sudah ditampilkan di slide ya. Gitu. Nah, selanjutnya dia akan menghasilkan shell dummy out ini dan isinya seperti ini gitu. Berbeda sekali ya dari secret manifest yang masih default dengan shell secret yang sekarang gitu. Karena memang ini bukan encoded data, melainkan encrypted data. Nah, ini cuma pembuktian aja kalau misalnya bukan encode aja gitu. Nah, kita bisa sebelum di-apply supaya ada perbedaannya, bisa ada komparasi, ini kita bisa get secretnya. Secretnya masih belum ada, shell secretnya juga masih belum ada. Nah, selanjutnya kita akan apply ini. Nah, ketika sudah di-apply, ini udah di-apply, created ya, secretnya otomatis akan terdeploy juga, namanya dummy out. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di slide, jadi ketika kita apply shell secret ini, dia akan membuat dua entitas, yaitu shell secret itu sendiri dan juga secretnya gitu. Kalau misalkan valid ya, ketika divalidasi oleh controller. Nah, ini isinya gitu. Isi dari shell secretnya. Oke, saya percepat lagi. Nah, ini hasil secretnya gitu ya, sama aja. Jadi tadi ini udah terpenuhi ya untuk syarat yang nomor 4 tadi, yaitu secret ini bisa digunakan gitu dan ya running well untuk di cluster ini gitu. Nah, sekarang case-nya kalau misalnya kita nggak punya akses secara langsung ke cluster. Nah, di sini saya sudah membuat tadi ya, membuat secretnya. Selanjutnya kita perlu dulu untuk fetch atau ambil sertifikatnya, public sertifikatnya gitu. Nah, ini isinya dari si public key-nya gitu ya. Nah ini pembuatan secretnya gitu, pembuatan secretnya. Selanjutnya ya ini cuman nampilkan aja isinya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan seal atau menyegel menggunakan shell secret ini gitu dengan tanpa akses ke cluster. Nah, di sini ada satu parameter tambahan yaitu -cert dan kita menyebutkan secara eksplisit di mana letak public key-nya gitu. Nah, sudah terbuat di sini ya
shell secret pubg.pem yang seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal di-apply ke cluster. Nah, dia langsung terbuat secretnya, db out-nya. Dan juga seharusnya shell secretnya juga sudah ada gitu. Nah, ini db out. Nah, ini. Lalu yang terakhir, sebelumnya ke yang terakhir, kita lihat dulu logs yang terbarunya seperti apa ketika kita lakukan action tadi. Nah, di sini controllernya berhasil meng-seal atau menyegel secretnya, dan juga berhasil unseal ketika ada validasi dari controller gitu, ketika di-deploy ke controller. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk merubah nama dari dari shell secret yang dimana scope-nya adalah strict gitu, by default. Nah, di sini akan saya rubah. Yang tadinya awal namanya adalah db out, sini ya, namanya db out. Jadi db out 2 gitu. Nah, ketika di-apply, ya dia memang terbuat gitu ya. Memang terbuat dan tidak ada error secara langsung gitu ya yang kita dapatkan. Nah, tapi di sini tidak terbuat secretnya gitu. Tidak ada secret bernama db out 2. Nah, kalau misalnya kita get shell secret, nah dia memang terbuat gitu. Nah, berarti kan dia nggak bisa terpakai gitu ya secretnya, karena memang nggak ada gitu ya. Nah, ini kita lihat kenapa. Kita lihat lognya dari controller. Nah, ini dia gagal. Gagal kenapa? Karena ya tadi shell secret yang dibuat dari awal tadi adalah kita tidak mendefinisikan scope-nya apa gitu. Kita yaitu by default adalah strict seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buktikan untuk yang cluster wide. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini delete dulu ya, di-delete dulu, kita bersihkan dulu. Nah, okay. Nah, ini cluster wide. Nah, ini scope-nya saya sebutkan secara eksplisit, scope-nya cluster wide, gitu ya. Kalau di-apply, kita lihat lagi secret-nya terbuat ya, db out, dan juga secret-nya juga terbuat, db out ini ya. Nah, sama isinya juga masih sama seperti itu. Nah, lalu tahap terakhir saya akan mencoba untuk merubah nama dari shell secret-nya gitu. Nah, mengingat ini akan mencoba apakah cluster ini memang benar-benar terbukti dia tuh nggak ada restriksi untuk mengubah nama gitu ya. Nah, di sini yang tadinya namanya adalah db out. Yang tadi ada yang namanya db out, kita rubah coba misalnya db out 2 gitu. db out 2 gitu ya, di save, lalu dilakukan apply ke cluster. Nah, kita get secret. Nah, dia akan terbuat secretnya, shell secretnya, gitu. Shell secretnya memang terbuat. Tapi pertanyaannya, apakah secretnya akan terbuat? Kita lihat dulu. Dia juga terbuat, gitu. Karena kenapa? Karena kita tadi memakai scope yang cluster wide. Gitu. Kita secara eksplisit menyebutkan kita ingin menggunakan scope yang cluster wide, bukan yang default, yaitu strict. Nah, kita bisa lihat dari lognya. Nah, di sini yang tadi lognya fail to unseal gitu ya. Ketika kita tadi melakukan langkah yang terakhir, ya ini kita bisa si controller ini bisa seal, bisa maksudnya bisa menyegel si secret itu gitu, berhasil, dan juga controller itu bisa match dengan seal secretnya gitu, bisa di unseal jadinya kan. Nah, jadi makanya oleh karena itu secret tersebut, secret objeknya dia bisa bisa dipakai gitu, dan ada seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. 1 menit lagi ya. Sudah saya, ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan juga karena waktunya nggak banyak gitu ya. Jadi semoga ini bermanfaat, dan juga semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat seterusnya. Amin.
Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Fauzi Islami atas pemaparannya.